Saudara, supaya kita bisa mengalahkan roh profesional, kita harus seperti anak-anak, saudara. Tariannya mau dikoreo sedemikian, begitu anak-anak datang, kita akan menari dengan cinta. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menghujani kami dengan sedemikian rupa. Engkau beri kami satu kesempatan lagi. Engkau beri kami satu mezbah lagi. Engkau bawa kami ke musim yang baru. Mari jangan pernah berhenti menghujani setiap kami Tuhan. Mari terus cintai kami, mari terus ajari kami. Mari terus bawa kami, gandeng tangan kami, gendong kami. Dan sungguh buat kami berjalan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati agape-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Saudara, saya akan masih bahas tentang 3 roh yang berbahaya ini. Saudara, kenapa kita harus sungguh-sungguh belajar dan kenapa kita harus sungguh-sungguh bahas tentang semua roh dan semua musuh? Saya mau ajak untuk kita buka sama-sama di Efesus 5 ayat yang ke-11. Sebab di Alkitab ditulis, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tapi sebaliknya telanjangilah roh-roh itu. Amin. Supaya apa? Sebab menyebut saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu akan menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya. Saudara, saya sungguh melihat bahwa setiap roh yang berhasil saudara identifikasi, yang berhasil saudara terangi, yang berhasil saudara telanjangi, itu akan membuat engkau jadi lebih sadar dan lebih tahu. Saudara, kalau ada batu sandungan di dalam kegelapan, saudara sangat mungkin buat kesandung. Tapi saudara dalam terang, saudara lihat mana batu sandungan, mana musuhnya, seperti apa bentuknya, seperti apa pengaruhnya, ciri-cirinya. Dari situlah saudara kita akan sama-sama bangkit dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Saudara, minggu lalu Pak Fendi share dengan sangat luar biasa. Ternyata semua roh, dari roh kesakitan, roh transaksional, dan roh pendurhaka itu bisa disimpulkan dalam satu ayat. Dan ternyata ada ayatnya. Mari kita buka sama-sama di Yudas 1 ayat yang ke-11. Ternyata dari semua 3 roh atau 4 roh itu bisa disimpulkan jadi satu. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan Kain. Yang pertama itu adalah jalan kesakitan, nanti kita bahas. Yang kedua, mereka yang oleh sebab upah mereka menceburkan diri ke dalam kesesakan Bileam. Mereka yang transaksional, mereka yang jual keilahian, nanti kita bahas juga. Dan mereka yang binasa karena mereka durhaka seperti Korah. Saudara, ternyata semua roh yang sedang kita bahas ternyata ada memang. Dan memang di akhir zaman mereka akan memanifestasikan dirinya memang bertiga, saudara. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saya ambil dari firman Allah yang hidup. Maka di Alkitab ditulis, tetapi orang-orang ini mengejek dan mengutuk. Memang di akhir zaman 3 roh ini akan muncul. Mereka yang akan ngejek, mereka yang akan ngutuk. Dan seperti binatang. Kalau bahasa Inggrisnya, mereka seperti animal instinct. Saudara, kalau saya melihat binatang, maka binatang itu gak punya pola pikir seperti kita. Saudara pukul, maka kedua kali saudara angkat tongkat, sebelum saudara pukul, dia akan lari, akan pergi. Nggak ada, oh ya saya pengabdian, saya percaya, nggak ada. Dia akan belajar by insting. Saudara ngasih makan, saudara di anjing akan tahu ini tuan saya.
Tapi saudara ke manusia, saudara kasih makan, saudara tahu nggak? Dia licik ini, dia bohong ini. Seharusnya manusia itu bukan bergerak by insting. Makanya saya bingung kalau ada manusia-manusia yang masih tidak mau bertobat dari instingnya. Karena seharusnya kita bisa keluar dari insting kita. Saudara lapar, saudara marah, itu insting. Faktanya memang seperti itu. Kalau saudara lapar, saudara lebih gampang marah, itu insting. Saudara apa? Misalnya saudara pengen berzina, saudara berzina, itu insting. Saudara pegang sampah, gak ada tong sampah, buang, itu insting. Tapi Tuhan ngasih kita pola pikir, oke? Dan di Alkitab ditulis, barulah di firman Allah yang hidup, mereka ini seperti animal instinct, mereka membunuh saudaranya, mereka bersedia berbuat apa saja untuk uang, dan mereka memberontak melawan Allah. Mari kita sama-sama bahas 3 roh ini. Roh yang pertama adalah roh kesakitan. Mari kita buka, kita belajar dari Kejadian 4 ayat 1, siapa itu Kain? Saudara, kenapa Kain ini waktu dia bunuh Habel ini sesuatu yang aneh? Kalau saudara belajar setelah manusia diusir dari Taman Eden, hal pertama yang dia lakukan untuk mengisi kekosongan dalam jiwanya adalah bersetubuh. Maka di ayat pertama manusia langsung bersetubuh. Dia gak bikin rumah, dia gak bercocok tanam, dia gak cari air, dia bersetubuh dulu. Karena kekosongan di jiwa, oke? Lalu dia mengandung, maka keluarlah anak yang pertama yang arti namanya luar biasa sekali. Arti nama Kain, di sini ada anak-anak youth ya yang ikut di orkestra. Bagus, saudara duduk, saudara belajar dengar firman Tuhan. Arti nama Kain itu sangat luar biasa, artinya adalah didapat karena Allah. Saudara, luar biasa ya. Kain ini adalah hasil dari begitu Adam dan Hawa dikutuk dan kemudian mereka punya anak, kutuk kepada perempuan adalah mereka akan sakit bersalin. Maka pada waktu akhirnya mereka nggak ngerti cara bersalin gimana. Adam bingung kok ada anak mau keluar. Adam nggak ngerti sama sekali. Tapi akhirnya anak itu keluar. Yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dikasih nama anaknya Kain. Artinya apa? Didapat. Dia dapat dari Allah. Ajaib ya. Dia dapat dari Allah. Dia didapati oleh Allah. Jadi dia mendapat Allah. Dan dia mendapat karena Allah. Dan selanjutnya dilahirkanlah siapa? Yang gak ada arti namanya. Jadi Kain ini gak perlu iri sama Habel. Kain ini punya cerita, dia lahir karena pertolongan Allah. Sedangkan Habel, dilahirkanlah Habel, adik Kain. Titik. Dan arti nama Habel, artinya adalah angin yang berembus atau kesia-siaan. Banyak orang berkata, dia diberi nama kesia-siaan karena umurnya yang pendek. Jadi dia gak layak dapat nama yang lebih besar, cukup dengan Habel, tidak ada arti lainnya. Seharusnya kalau saudara ini waras dan normal, yang harusnya iri siapa? Habel. Kakakku dapat nama keren-keren, lah aku artinya angin yang berembus dan artinya kesia-siaan. Mari kita lanjut. Kemudian Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kain mempersembahkan korban, Habel mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan dari hasil kerja kerasnya, hasil keringatnya. Habel mempersembahkan hasil dia ternak kambing dombanya. Tapi kemudian Tuhan berkata, apakah Kain, mukamu ini gak berseri jika kamu berbuat baik? Tuhan gak marah, Tuhan gak kecewa. Wah, Kain kamu ini bejat sekali, persembahanmu hanya daun-daunan. Tuhan gak suka sayur, Tuhan sukanya ribs. Enggak. Tuhan biasa aja dan Tuhan bilang, kamu harusnya happy. Kamu mempersembahkan yang baik, kamu mempersembahkan yang bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah karena ternyata Kain memilih mengejar kesia-siaan. Yaitu siapa? Habel. Saudara, roh kesakitan ini akan coba mendistract matamu kepada sesuatu yang sia-sia. Kesakitan akan menunjukkan semua yang bagus, tapi matamu akan diarahkan kepada sesuatu yang useless.
Saudara coba lihat ruangan ini. Bagus, luar biasa. Ini dibangun oleh iman. Ini dibangun oleh perjalanan kita. Ada bahtera di belakang. Saya lupa itu tahun berapa. Kita harus bangun bahtera. Terus ini semua, itu semua dari perjalanan. Sampai kita punya LED baru, yang tahun ini baru kita punya. Tapi orang yang punya kesakitan akan berkata, Mahanaim mah gak bisa ngerawat. Ada 2 tikus besar di lantai 5. Itu fakta sih by the way. Ada 2 tikus raksasa di lantai 5. Saya belum berhasil nangkep. Saudara tahu kenapa? Ya ini bukan roh kesakitan ya. Ini kita harus bertobat sama-sama. Saudara tahu saya pasang jebakan tikus. Itu pun dicuri sama orang Mahanaim. Saudara, enggak bu, saya udah tanya CS. Semua CS berkata enggak tahu pak, itu diambil orang juga pak. Semua CS tidak ada yang membersihkan. Saya cuma gini, puji Tuhan orang Mahanaim. Sampai jebakan tikus pun berebut kita. Tapi balik, roh kesakitan akan membuat mata kita melihat yang sia-sia. Saya punya sebuah kesaksian, saya sensor namanya. Orang ini orang kaya. Dia punya mobil 3, mobilnya lebih bagus dari Bu Iin. Dia punya motor 4 yang harganya rata-rata 40 juta. Dia punya rumah dan kuliahnya di universitas swasta Bina Nusantara, saudara. Menurut saudara ini orang kaya atau orang miskin? Minimal kaya lah. Dari kita semua dia di atas rata-rata. Tapi rumahnya gak terlalu besar bu, tapi punya sendiri rumahnya. Lebih besar rumah Bu Iin. Tapi saudara, suatu kali anak ini mendengar pembicaraan dari orang tuanya yang berkata bahwa usahanya lagi mepet dan usahanya lagi menurun. Saudara tahu selama 1 minggu si anak orang kaya ini memutuskan untuk tidak pakai AC untuk tidur. Dan memutuskan untuk kemana-mana naik motor supaya irit bahan bakar. Saudara bisa bayangkan, orang kaya, mobilnya 3, motornya 4, punya rumah, punya penghasilan, kuliah di universitas swasta, cuman dengar dan roh kesakitan membuat matanya lihat eksan. Saudara, semua kita ini pernah sakit, pasti. Semua kita pernah ngalami. Tapi waktu roh kesakitan itu masuk, dia akan membuat matamu cuman mengejar Habel dan bukan mengejar apa yang didapat oleh Tuhan. Nama Kain artinya dapat dari Tuhan. Saudara gak perlu ngejar yang lain kalau saudara udah dapat dari Tuhan, betul? Tapi dia pilih ngejar Habel dan dia pilih ngejar sia-sia. Menurut saya ini adalah sebuah profetik sekali. Saudara sudah didapati dan dimiliki oleh Allah, tapi saudara pilih ngejar sia-sia. Saya punya kesaksian yang kedua. Sama anak orang kaya juga. Mobilnya saya gak tahu berapa, minimal 3 saudara. Rumahnya lebih besar dari rumah Bu Iin kalau yang ini. Saudara tahu dia anak orang kaya, diberkati Tuhan. Tapi dia kecewa dengan mama papahnya. Dan dia memutuskan minggat dari rumah. Dia memutuskan tinggal di luar. Gak pakai mobil karena itu mobil mama, mobil papa. Saya pilih Gojek setiap hari, saya pilih hidup susah aja. Dan dia pilih hidup mepet, kenapa? Dia pilih mengejar kesia-siaan daripada didapati dimiliki oleh Allah. Saudara, saya bisa cerita, ada satu anak kecil masih SD. Dia papahnya hamba Tuhan. Karena papahnya hamba Tuhan diberkati sampai papahnya dikasih rumah gratis. Tapi datanglah orang dan berkata, kamu itu anaknya orang miskin sampai rumah aja dikasih gratis. Saudara, itu perspektif. Rumah saya dibeliin orang, tapi saya gak pernah bilang saya orang miskin. Dan orang ini memutuskan, udahlah daripada kita dibilang miskin, saya bayar aja sekarang. Supaya saya gak dibilang miskin lagi. Saudara, itu apa semua? Roh kesakitan. Saya mobil juga dikasih dan saya bangga saudara. Tapi mereka berkata, saya gak mau dibilang miskin sampai mobil aja dikasih orang. Saya pilih nyicil mobil biar saya kelihatan anak orang kaya bisa beli mobil sendiri. Itu roh yang mengejar kesia-siaan. Coba kita bahas. Kalau saudara baca di Alkitab, roh kesakitan itu bukan punya kita. Ayub 21 ayat 17. Roh kesakitan itu diberikan kepada orang fasik. Jadi itu bukan hak saudara. Bilang ke kiri kanannya, roh kesakitan bukan hak kamu. Bukan punya kamu. Kamu gak layak dapat kesakitan. Kesakitan dikasih ke orang fasik. Saudara, orang yang udah nabung susah-susah tapi hatinya gak pernah damai.
Sampai mereka coba beli ini, itu. Kenapa? Ada roh kesakitan. Mereka punya mobil satu gak cukup, mobil dua gak cukup. Saudara tahu di Dubai, mereka gak rebutan mobil mahal. Mereka rebutan plat nomor yang bisa saudara beli harga 7 juta di Indonesia. Kenapa? Mereka udah gak tahu cara show off lagi gimana. Cara mengejar Habel gimana. Cara mengejar kesia-siaan gimana. Ya udah deh kita rebutan plat nomor deh. Yang bisa dapat nomor cantik dia paling kaya. Udah mereka mulai beli. Ada satu nomor harga 1 triliun. Karena mereka gak tahu. Mereka ngejarnya Habel. Saudara bisa beli nomor cantik di Indonesia tuh resmi 7 juta, 8 juta. Saudara dapat. Di sana 1 triliun. Buat apa? Ya karena mereka ngejar apa? Habel. Mereka fasik, mereka bikin bangunan setinggi-tingginya. Kenapa? Mereka coba ngisi yang di dalam. Lanjut. Tapi di Alkitab ditulis, tetapi bagian kita orang benar, Mazmur 32 ayat yang ke-10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan apa? Kasih setia. Mazmur 32 ayat 10 atau apa? Perjanjian keset. Bagian kita itu bukan roh kesakitan, bagian kita apa? Keset. Saudara gak perlu gini, waduh kok saya miskin ya, kok hidup saya mepet. Itu matamu lagi coba digeser tuh ke Habel. Saudara gak di Alkitab ditulis, Habel gak bisa ngomong sama Tuhan, Kain bisa. Kain ngobrol sama Tuhan, Habel gak bisa. Arti nama Kain dimiliki Tuhan, didapat oleh Tuhan. Habel gak ada artinya namanya, maaf. Siapa tahu di sini ada yang namanya Habel. Gak ada arti nama Habel. Adanya Kain yang punya arti nama. Kain yang bisa dengar suara Tuhan. Tapi mata Kain cuma ngelihat ke Habel. Harusnya mata kita ngelihat kepada kasih setia Tuhan. Saudara, saya ngelihat hidup saya, saudara. Kalau saudara tanya, Pak, duit Bapak berapa? Ya saya gak bilang, saya gak terlalu gak banyak-banyak jumlah juga kalau angka. Tapi saudara tahu setiap bulan GWR itu kira-kira 50 juta setiap bulan. Dan ini udah jalan hampir 1,5 tahun lebih. Dan saya gak pernah ngutang. Jehovah Jireh, Tuhan tetap menyediakan. Anak-anak saya tetap jajan. Jaketnya Miel bagus, celananya Elion baru hari ini. Pengeluaran GWR 50. Belum kalau diutus ke bangsa-bangsa. Belum kalau ke provinsi. Belum gajian. Gajian tuh Pak Fendi yang berdoa tuh 80 jutaan. Gajian yang saya pegang kira-kira 20-an. Jadi total saya per bulan 70. Saya gak tahu juga dari mana. Rock udah jalan 9 tahun. Jehovah Jireh kok. Istri saya tetap belanja online setiap hari. Paket. Masih. Saya tetap bisa makan enak. Saya kemarin traktir anak-anak. Bisa. Mata saya gak mau ngejar Habel. Ada kasih setia Tuhan. Pengkhotbah 12. Ayat yang pertama. Ini yang kemarin saya bacakan. Saudara, ini ditulis oleh Salomo. Salomo berkata, ingatlah kepada pencipta. Kepada seorang pencipta. Itu P-nya huruf besar kalau di Indonesia. Tapi nggak ada kata Elohim di sana dalam bahasa aslinya. Harusnya P huruf kecil di sana. Ingatlah kepada pencipta pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku dalamnya. Kalau saudara boleh next. Itu dari arti kata bara yang artinya tukat. Jadi kata pencipta di sana, itu adalah ada roh yang menciptakan dengan sebuah kat. Gak selesai, di Alkitab ditulis lanjut. Karena manusia pergi dari rumahnya sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan dan dihancurkan. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Saudara, saya coba pemetaan tentang semua dewa yang mengaku mencipta. Boleh next? Di situ ada Petah, itu dari Egypt. Di situ ada Hephaestus, ada Odin. Walaupun Odin bukan yang menciptakan, tapi dia shaping the world. Dia shaping the world. Ada Tane dari Maori, ada Shiva dari Hindu, ada Nyame, ada Olorun dan lain sebagainya. Semua dewa pencipta
itu pasti punya rantai. Atau mereka pasti punya pisau. Kemarin saya coba cari peta, itu tongkatnya di atasnya pisau. Kalau saudara lihat ada Odin, dia punya magical chains, namanya Gleipnir. Itu yang di tengah ada satu gambarnya kecil, saya nggak mau setannya gede-gede saudara. Itu juga pakai apa? Rantai. Dan mereka selalu berkata, kenapa semua dewa pencipta pasti punya rantai? Mereka akan menggabungkan antara surga dan bumi. Saudara, saya coba pemetaan di seluruh dunia, mereka pasti mengaku punya dewa pencipta. Semua mereka pasti punya dewa pencipta. Dan semua dewa pencipta, kalau saudara search lebih dalam, pasti ada hubungannya dengan tali yang mengikat. Dan ujung-ujungnya pasti antara surga dan bumi. Dan saudara tahu, kalau saudara baca di Alkitab, Yesaya 38, menurut saya itu nggak pernah surga, karena mereka nggak pernah bisa ke surga, tapi itulah dunia orang mati, di mana di Alkitab ditulis, dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Saudara, pada waktu pencipta itu membuat luka, dia akan mengikat engkau dengan rantai, dan engkau tidak bisa lagi mengucap syukur. Saya kemarin dengar ada kesaksian. Ada satu anak dilecehkan lah, singkat cerita. Kemudian diputusin sama pacarnya setelah dilecehin. Dan sejak hari itu dia sakit sekali. Setiap hari dia nangis-nangis. Kenapa engkau tidak bisa mengucap syukur dengan berkata, puji Tuhan aku sudah diputusin. Puji Tuhan aku sudah lepas belum kawin. Kenapa gak gitu? Betul? Tapi roh kesakitan akan membuat engkau melihat dunia orang mati. Saudara yang pernah miskin atau pernah bangkrut, maka roh itu akan berkata, lihat engkau akan bangkrut lagi. Dia akan coba tarik engkau lagi ke dunia orang mati. Selama engkau gak pernah membereskan semua kat dan rantai itu masih mengikat dalam hidupmu, selama engkau tidak mau menelanjangi roh ini, maka dia akan terus menyeret engkau balik ke dunia orang mati. Maka saudara akan mendengar, aduh kok kasihan ya aku ya, hidup masih susah. Kok kasihan ya aku kebanjiran. Kok kasihan ya aku hidup mepet. Kok kasihan ya aku begini. Kenapa kau gak berkata, puji Tuhan banjirnya udah surut. Puji Tuhan aku masih hidup. Puji Tuhan orang Mahanaim bantuin aku. Puji Tuhan aku bisa ngungsi ke Mahanaim. Itu waktu engkau keluar dari dunia orang mati. Kemarin saya ngobrol juga sama orang. Dan dia berkata, kok mamahku tuh gini, mamahku gitu. Dan saya bilang, kamu gak kenal mamah aku? Semua yang dilakuin mamah kamu gak ada levelnya sama mamah aku bilang. Alumnus, alumni, aku bilang. Mamah kamu gak level sama mamah saya. Mama saya gini, gitu. Suka berubah-berubah. Mama saya? Kamu, mau ke saya kenalin, saya bilang. Sini. Tapi waktu engkau bisa ngucap syukur, kamu ngelihat santai. Saudara bisa bayangkan, coba saudara, kalau saya ini bukan nggak waras, kalau saya ini bodoh, nah itu bukan nggak waras. Kalau saya ini idiot, dan saya bilang, aduh mama saya ini menuntut saya dari media, live streaming, PPT, khotbah, deklarasi, nari, atur tarian orkestra, saya semua saudara. Kalau perlu motongin daun palem saudara. Sampai udah punah daun palem di Jakarta yang masih banyak. Tapi saya bilang, wih keren ya. Anak 30, saya udah gak bisa ngomong anak 20 tahun ya, udah kepala 3 sekarang. Anak 30 tahun ya, dipercaya segini banyak ya. Rundown youth itu saya semua loh. Wih saya dipercaya sedemikiannya. Sampai efek LED, orkestra, pengkhotbah, semua saya yang dipercaya loh. Gak keren banget itu. Dahsyat lah. Dahsyat itu. Atau bilang, aduh mama saya suka nuntut. Mama saya ngasih saya beban terlalu banyak. Itu idiot saudara. Saya idiot sekali kalau saya berpikir seperti itu. Itu saya waktu Yesus belum lahir kalau kata Pak Luki. Atau Yesus belum lahir saya mikirnya gitu. Kenapa saya dituntut segini banyak? Saya pikir kalau sekarang ya udah waras nih. Puji Tuhan harus selalu bijaksana dan mengerti semua roh-roh ini. Saya berkata ya bagus. Memang seharusnya begini. Memang seharusnya Tuhan percayakan. Saya berharap saudara bisa break the chains. Semua roh pencipta dia punya tali yang ikat. Saudara pecahin talinya.
saudara sembuhin lukanya, maka saudara akan jadi orang-orang yang merdeka. Dan seperti tadi kata firman Tuhan, kau bangkit saudara. Gak ada alasan. Aduh, papa saya ini suka mukulin ya, di sini ada. Papa saya suka gebukin. Puji Tuhan sekarang udah enggak. Udah sesimpel itu. Kalau saudara bisa ngucap itu, saudara sedang menutup dunia orang mati. Wih, puji Tuhan ya, saya tuh miskin, PK cuma 1,5, tapi tetap ke Israel loh. Tetap hidup loh. Nah itu, saudara nutup dunia orang mati. Aduh, suami saya selingkuh tapi kaya, ya udahlah, gak apa-apa lah. Loh itu, saudara sedang lah, karena saya tahu ada orangnya di sini. Saudara sedang menutup dunia orang mati. Saudara sedang nutup dunia orang mati. Ya udah, saya bisa melayani ke Mahanaim, saya nggak dicariin suami karena ada yang ngerawat, ya udahlah. Gak mau apa? Bu Ina dia bilang, saya janda dan ngucap syukur kok, ya udah. Saya bisa ke Pakistan bebas, ya udah, mau apa? Saya anak yatim, ya udah, mau apa? Saya punya bapak di surga kok. Sampai saudara sembuh. Coba anak-anak rumah Shalom di tempat ini. Kalau saudara bilang, papa saya taruh di rumah Shalom, saya sakit. Kenapa gak saudara bilang, puji Tuhan ditaruh di rumah Shalom. Papa saya banyak. Papa saya gak satu dapat angpaunya banyak. Kurang pinter aja memang anak rumah Shalom. Coba begini-begini ke semua rumah anak pemimpin mana yang gak ada yang gak ngasih kok. Pak Simon yang gak sipit aja pasti ngasih kok. Ya kan bapaknya kita semua ya kan. Datang aja ke yang kulitnya gelap-gelap begini-begini. Ke Kak Leo juga dia mau jadi kokoh kok langsung. Ini angpau. Kurang pinter memang. Sampai saudara bisa menutup dunia orang mati. Saya gak mau dengar saudara berkata, wah Pak hidup saya lebih susah. Gak ada. Kalau saudara mau susah-susahan hidup, gak ada. Saudara dengar ceritanya Kak Steve. Itu susah banget hidupnya. Tapi dia milih bersuka cita kok. Pilih sembuh kok. Saudara bisa bayangkan papanya gebukin sedemikian rupa. One day mungkin Kak Steve kesaksian. Sampai disangka maaf mens di sekolah. Karena keluar darah dari belakangnya. Sembuh kok. Punya anak banyak sekarang. Gak ada anak pemenang, gak ada yang digebukin kayak gitu kan. Sembuh kok. Waktu saudara memutuskan menutup dunia orang mati. Dan break every chains. Roh yang kedua. Ada roh Bileam. Ini roh transaksional saudara. Di Alkitab ditulis oleh sebab upah. Saudara dalam bahasa lainnya. Di Alkitab ditulis. Bileam itu tersesat karena gila uang. Dan Bileam mengejar dunia dan bukan yang ilahi. Menurut saya ini bukan cuma soal uang. Tapi bicara tentang saudara menukar keilahian. Saudara menukar semua destiny. Saudara menukar semua janji Tuhan yang great dengan apa yang saudara butuhkan sekarang. Saudara perlu nari, tapi saudara perlu gak diomelin buiin. Dan saudara perlu pakai topeng geisha. Itu juga sama Bileam. MOG, semua kita, supaya nggak diomelin buin, kita harus pura-pura serius. Itu roh profesional ini. Dia menukar upah dengan apa yang saudara butuhkan sekarang. Saudara butuh instingmu sekarang, saudara perlu tidak diomelin. Instingmu sekarang, saudara perlu dipuji. Instingmu sekarang, saudara perlu tepuk tangan. Saudara perlu apa? Dihargai. Saudara perlu nggak malu. Saudara sedang menukar seperti Bileam. Saudara mungkin bagi yang belum tahu apa sih yang dilakukan Bileam. Hari itu Bileam disuruh mengutuki bangsa Israel. Bangsa Israel terlalu supranatural. Maka mereka memanggil seorang yang bisa mendengar suara Tuhan. Katanya menurut rumor di bangsa itu, yaitu dia nabi. Dia panggil, dibayar, dikasih emas, dikasih perak supaya ngutuk. Tapi begitu Bileam mau jalan, keledainya bicara. Saudara ingat? Keledainya berbicara, dia pukul, bicara, dia pukul. Sampai akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri, matanya dimelekkan, matanya dibuka supaya dia bisa melihat. Tapi Tuhan bilang, kamu harus tetap jalan. Aku mau buat sesuatu. Sampai akhirnya dia naik ke puncak gunung. Dan begitu dia mau ngucap kutuk, yang keluar apa? Berkat. Dipindah ke bukit yang satu. Oke, mungkin feng shui-nya kurang tepat. Dia pindah, waktu dia mengucap kutuk keluarnya apa? Berkat. Tapi ada satu kata yang dia katakan. Bilangan 24 ayat yang 14. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi ke bangsaku. Dia mau balik.
marilah ku beritahukan kepadamu apa yang hendak dilakukan bangsa itu di kemudian hari. Dan ayat selanjutnya dia nubuat lagi. Sesederhana itu di kitab Bilangan. Dia cuma bilang, nanti ya aku tak kasih tahu kamu. Tapi nanti, aku gak bisa berhentiin mulutku nih. Aku pasti ngucap berkat, sebentar ya. Aku harus nari dulu biar kelihatan gak diomelin. Sabar, nanti kita lanjutin. Perzinahannya kita lanjutin nanti. Saya gak bisa berhenti nih, saya harus profesional. Begitu dia selesai bernubuat, dia pulang, ayat yang ke-25. Bilangan 25 ayat yang pertama, bangsa Israel langsung berzinah dengan orang Moab. What happened? Apa yang terjadi? Kalau saudara buka di Wahyu 2 ayat 14, maka saudara akan menemukan apa yang Bileam kasih tahu kepada Balak. Bileam ngomong, kamu gak mungkin bisa nyerang bangsa ini dari depan. Kamu harus buat bangsa Israel keluar dari tudungnya. Dengan cara apa? Buat mereka berzina. Singkat cerita dikasih perempuan yang cantik-cantik, nari di pinggir-pinggir. Bangsa Israel keluar dari tudung, bam, mereka kena kutuk. Dan Tuhan marah sekali dengan Bileam. Dan Tuhan berkata, dia menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara, menurut saya roh transaksional ini jauh lebih kompleks dari yang saudara pikir. Menurut saya pun sangat sering kena roh ini kok. Ini bukan sekedar roh yang saudara berkata, oh saya ninggalin Tuhan demi uang. Menurut saya bukan gitu kadang. Ini sesederhana saudara harus mempertahankan martabatmu. Ini sesederhana saudara berkata, nanti ya. Ini sesederhana seringkali saudara berkata, sebentar ya saya gak bisa nih. Saya akan khotbah dulu, saya nari dulu, saya profesional dulu ya. Saya bikin rundown dulu, saya pakai jubah saya dulu. Saya harus melayani dulu. Berapa banyak orang menutupi kemarahan? Berapa banyak orang menutupi perzinahan? Berapa banyak orang menutupi semua kelemahan dosa, semua iri dengan apa? Jubahmu. Saudara pikir itu akan menyelamatkan nyawamu. Saudara, itu ada satu ayat yang mengatakan itu roh yang dengan tegas. 1 Timotius 4 ayat 1. Mereka disebut dengan roh penyesat. Atau yang kalau kita dalam-dalamin lagi, ini adalah roh yang balik-balik vagabond lagi. Mereka memutuskan, enggak, cuman badanku yang ngabdi, roh dan jiwaku akan tetap liar di luar. Badanmu akan tetap profesional, makanya ibu selalu lihat roh ini bermanifestasi seperti geisha. Maaf, geisha itu pelacur Jepang yang profesional, yang cantik, yang mannered. Dia bukan pelacur murah, dia pelacur yang seperti ratu. Princess. Tapi hatinya dia ngendaliin politik. So, bukankah itu yang sangat sering kita lakukan? Kita angkat twirling, kita nari, kita doa. Kita unity. Kita gandengan dengan unit lain. Cuman karena apa? Cuman di tubuh. Cuman drama. Dan roh dan jiwa kita bermain liar di luar. Vagabond. Ini roh penyesat di sini pakai kata vagabond. Mereka yang mengembara. Jiwanya mengembara. Tubuhnya ngabdi. Tubuhnya unity. Tubuhnya jalan di track destiny. Tubuhnya mengejar yang ilahi. Roh, jiwa, jualan tetap. Menurut saya bukan cuma duit, bukan cuma PK. Bukan cuma, oh iya saya pelayanan cuma supaya di PK. Enggak, menurut saya jauh lebih kompleks dari itu. Kalau saudara lihat apa yang membuat Gehazi tidak pernah bisa mendapat yang terbaik. Harusnya Gehazi itu bisa dapat 2 kali lipat dari Elisa. Elisa dari Elia itu 16 mujizat. Elia 8, Elisa 16. 2 kali lipatnya. Harusnya Gehazi bisa 32 mungkin. 2 kali lipatnya. Tapi apa yang Gehazi lakukan? 2 Raja-Raja 5 ayat 22. Dia pilih untuk tukar. Dalam bahasa TSI-nya di Alkitab ditulis seperti ini. Tapi Elisa menjawab, kamu ngambil uang itu bukan buat rakyat, bukan buat nabi-nabi kok.
Kamu ngambil supaya kamu bisa beli kebun, kamu bisa beli anggur, kamu bisa beli domba, ternak, budak. Dan dia tuh kira-kira dapat 60 kilogram perak. Atau kalau uang sekarang 1 miliar. Cuman 1 miliar. Dan dia memilih mengejar apa yaitu kebun zaitun, kebun anggur, domba, ternak. Semua yang aman untuk jiwanya. Daripada dia minta 2 kali lipat dari Elisa. Menurut dia gak berarti lah. Saudara, menurut saya sangat banyak pelayan-pelayan Tuhan. Yang mereka memilih untuk cuman ngejar, cuman yang kelihatan. Mereka mau lihat mujizatnya, mereka mau lihat yang ajaibnya. Tapi mereka gak pernah ngejar apa yang true, yang sesungguhnya. Gehazi pikir 1 miliar udah sangat jauh lebih baik dari yang Elisa pernah dapat. Elisa itu meskipun dulunya orang kaya, tapi dia harus pelihara, ya mungkin kayak Buiin sekarang lah mungkin. Harusnya orang kaya, tapi harus pelihara Mahanaim ini buat ekstravagan. Saya nggak tahu beliau keluar berapa lagi. Mungkin sekian ratus juta, sekian miliar lagi. Dan orang-orang di bawah, buat apa ya? Saya dapat urapan 2 kali lipat, nanti naburnya 2 kali lipat. Itu orang bodoh. Kan berkatmu juga 2 kali lipat, dia nggak bisa lihat. Saudara, bangsa Israel pada waktu berhadapan dengan Goliat, itu mewakili 4 golongan. Saul, mereka yang pernah mencicipi urapan tapi kehilangan. Bangsa Israel, mereka yang profesional tapi tanpa urapan. Orang Filistin yang profesional tapi anti dengan pengurapan. Dan Daud seorang yang amatir dengan pengurapan. Saudara, banyak orang mereka sukanya cuman profesional tanpa atau tidak pakai roh. Saudara, extravagant love mungkin bisa jalan kok tanpa roh. Semua lighting tetap akan nyala. Semua mungkin jiwa-jiwa akan tetap datang. Semua efek akan tetap nyala. Semua akan tetap euforia. Saudara tahu euforia? Loncat-loncat, Instagram akan tetap penuh dengan extravagant love. Tapi belum tentu Tuhan datang. Yang kita cari bukan the euphoria. Yang kita cari yang di roh. Dan roh ini, roh Bileam, roh yang mengejar upah, dia cuma cari aplaus. Selama lagu aman, tarian rapi, kita sudah achieve something. Itu Bileam. Bileam, oke Tuhan, kau mau aku berkatin nih. Bam, berkatin. Selesaikan Tuhan. Oke, di belakang dia lanjutin. Saudara, saya pun tahu ini saya sekali. Seringkali kita sudah terjebak, saya pun terjebak. Saya harus tetap behave. Saya harus tetap datang on time. Mau kaya apapun suasana hati. Harus tetap khotbah. Harus tetap pimpin sidang ilahi. Dan seringkali roh saya ngembara. Roh saya seperti Gehazi jualan. Jualan tepuk tangan. Jualan dipuji. Jualan nama baik, yes. Apa yang harus kita lakukan? 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Begitu Elisa dapat jubah yang baru, dia punya pengejaran yang baru. Dia koyakin semua ambisinya yang lama. Dia koyakan semua keinginannya yang lama. Semua jualannya yang lama dia koyakin. Dia pakai jubahnya Elia. Saudara, waktu engkau memutuskan Tuhan, aku gak mau kena roh profesional. Kau yakin semua ambisi pribadi. Saudara, yang saya pengen gini. Yang saya pengen hadirat Tuhan. Oh, jemaat nanti gini. Kau yakin. Pakai ambisi Tuhan. Pakai visi yang dari Tuhan. Oh, Tuhan maunya gini. Oh, saya maunya tariannya grande. Saya mau nanti gini. Oh, khotbahnya gini. Oh, waktu altar call gini. Oh, nanti fotonya gini. Oh. Saudara perlu kau yakin. Setiap jubah transaksionalmu. Kenapa jemaat ada di tempat ini? Oh, di absen Pak. Kenapa saudara gak datang telat? Oh, biar saya dilihat Pak. Biar saya dipuji Pak. Saudara perlu kau yakin. Itu yang sama yang dilakukan Petrus. Tapi kalau Petrus, dia pakai jubah yang baru.
dia pakai jubahnya lagi. Dia sempat tanggalin, dia telanjang, dia pakai lagi. Semua mimpi, semua ambisimu. Saudara pada waktu mulai pemuritan, saya didatangi beberapa orang. Kok saya mau pemuritan, saya mau dimuridin sama Kojos. Saya akan bilang ini, kamu mulai cuma dengan ngefans sama saya. Kamu lihat semua yang great, makanya kamu sok-sokan mau dimuridin. Itu bukan pemuritan. Itu bukan pemuritan. Kamu gak ngerti perjalanan ini. Kamu cuma mau gengsi. Dan itu pun juga apa? Jubah ini. Jubah transaksional. Jubah yang, oh ya nanti begitu. Oh saya anak didiknya Kak Christian. Oh gengsinya naik. Oh saya bukan anak-anak yang lain. Saya anak didiknya Kak Christian. Saya anak didiknya Kak Leo. Martabatnya naik. Selama ini saudara tahu, saudara mungkin hidup susah, hidup mepet. Oh saya sekarang anaknya Pak Joshua. Martabatnya naik. Tapi itu bukan pemuritan. Itu saudara ngefans. Saudara ngefans. Dan yang terakhir, Korah. Yang pertama saudara engkau harus tahu dan engkau harus mulai berkata, aku mau mengucap syukur Tuhan. Saudara sedang menutup dunia orang mati. Saudara patahkan semua rantai-rantai kegelapan. Dan saudara sembuhkan setiap luka. Arahkan wajahmu ke Tuhan. Matamu gak ngejar kesia-siaan. Matamu gak ngejar kesakitan. Matamu gak ngejar masa lalu. Matamu gak ngejar Habel. Matamu didapati sama Tuhan. Yang kedua, koyakan setiap jubah transaksional. Koyakan setiap ambisimu, koyakan setiap cara mikirmu, standarmu, caramu, koyakin itu semua. Yang ketiga ada Korah. Ini roh yang ketiga, saudara. Saudara saya mau ajak untuk saudara ngerti Korah ini siapa. Kalau saudara baca di Alkitab, maka anak-anak Kehat atau anak-anak Lewi itu ada 3, Amran yang melahirkan Harun, Miriam dan Musa. Anak kedua adalah Yisar, yaitu Korah, Nefek dan Zikri. Dan anak yang ketiga Uziel yang melahirkan Misael, Elsafan dan Sitri. Kalau saudara baca di Alkitab, maka Musa itu diangkat untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Harun dipakai untuk menjadi pemimpin bagi seluruh keimaman. Kalau saudara baca anaknya Uziel, anak yang ketiga, itu melahirkan Elsafan, itu adalah pemimpin kaum Kehat. Tapi yang aneh, dari keluarga Yisar, dari keluarga yang kedua, keluarga dari Korah, mereka ini gak dapat apa-apa. Anaknya 3. Anak pertama melahirkan Harun, Miriam dan Musa, jadi pemimpin. Anak yang ketiga jadi pemimpin suku. Sukunya mereka, suku dari 1, 2, 3 dipimpin sama anak ketiga. Si kedua ini nggak dapat apa-apa. Kelihatannya Tuhan nggak adil. Makanya keluarlah ayat Bilangan 16 ayat yang ketiga. Mereka berkumpul dan mereka berkata, cukup, segenap umat ini adalah orang kudus. Mengapa kamu ninggikan diri? Dia pengen bilang, Musa, Harun, kita ini satu angkatan. Lu saudara gua, sama kayak saya, Bevis, siapa, Steven, AL. Kita saudara, kenapa kamu yang jadi pemimpin? Kenapa adik saya yang jadi pemimpin? Kakaknya jadi pemimpin keseluruhan Israel, adiknya jadi pemimpin saya. Loh, saya ini anak kedua kok dilongkap. Kira-kira ceritanya gitu. Dari situlah dia berkata, kita ini seharusnya sama rata. Nah ini jadi komunis nih si siapa, Korah nih. Kita sama-sama kudus loh. Kita sama loh. Itu yang membuat dia merasa dia layak buat marah. Saudara, apa sih yang membuat si anak bungsu layak buat marah? Percayalah, gak ada keluarga sempurna, saudara. Itu masalah roh kesakitan, itu masalah roh durhaka aja. Di Alkitab ditulis si anak sulung, anak bungsu ini, anak yang hilang. Bapaknya itu siapa sih? Bapak di surga kan? Bapak di surga dong. Bapak di surga punya 2 anak katanya. Yang satu hilang di rumah, yang satu hilang di luar. Jadi kalau saudara bapakmu bukan bapak di surga,
Ya normal, gak apa-apa. Bukan gak apa-apa kaburnya, gak apa-apa kalau dia gak sempurna. Bapak disempurna aja tetap anaknya kesakitan kok. Sampai saya bilang ke Christian, ke JD, pokoknya nanti kalau anak saya one day marah sama saya, apapun alasannya, kamu harus konselingin loh ya, saya bilang. Saudara juga konselingin nanti anak saya. Karena bapak yang sempurna aja anaknya marah kok. Tapi si bungsu ini, dia ngerasa layak buat dia terima yang lebih baik. Kakaknya juga sama. Dia ngelihat adiknya dikasih pesta, aku layak terima lebih baik. Saudara, pada dasarnya roh durhaka akan membuat engkau merasa saudara lebih layak dan saudara layak untuk marah. Mungkin Yunus semua. Saudara lihat kenapa sih? Kok yang nyuruh-nyuruh Bu Nike? Kok yang nyuruh-nyuruh Pak Randy? Kayaknya Pak Randy sama saya masuk Mahanem saya duluan. Nah itu roh durhaka. Buin selalu mengatakan, kamu gak bisa mendinai pilihan Tuhan. Mungkin ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih hebat, lebih jago ngitungnya, lebih jago ngaturnya. Tapi kamu gak bisa deny orang-orang pilihan Tuhan. Makanya saya masih ingat, marah sekali pada waktu dikatakan, Papa ini Pak Luki ini sebenarnya kerjaannya apa sih? Kelihatannya cuma datang keliling-keliling, doa keliling aja. Apa sih hebatnya Papa saya? Ngamuk lah Buin. Kamu gak pernah boleh berkata seperti itu. Kamu gak bisa deny orang pilihan Tuhan. Saudara, seringkali apa yang dilihat mata dan apa yang dilihat Tuhan itu berbeda. Kalau saudara baca di Alkitab, Samuel tuh mengurapi Saul dengan buli-buli. Tapi dia mengurapi Daud dengan tanduk. Kenapa? Saul pilihan Samuel, Daud pilihan Tuhan. Manusia cuma ngeliat apa yang di depan mata. Samuel coba cari yang paling bagus. Oh ya, Saul paling tinggi, paling ganteng, paling kaya, paling pinter. Dia urapi dengan buli-buli. Begitu Saul memberontak, dia marah, dia cari, dia mau ngurapi kakak Daud. Tuhan bilang, eits, jangan ngulangin kesalahan yang sama. Lihat dengan roh. Saudara, suatu kali Ibu Kesia pernah datang ke Rock Bed Kasih. Semua yang anak-anaknya belum ikut rock semuanya. Suatu kali Bu Kesia jalan di tengah-tengah anak-anak youth. Tiba-tiba Kesia bilang, dari semua anak-anak ini, kenapa yang dia warna pelangi? Itu rohnya saudara maksudnya. Bu Kesia itu kan rada ngambang kadang. Saya pernah bawa Bu Kesia ke rumah duka. Dia nanya satpam yang ternyata bukan satpam. Dia jalan, bentar ya saya tanya rumah dukanya di gimana. Dia tanya, saya bilang, Kes gak ada orang, Kes gak ada orang, Kes. Mana orangnya tadi satpamnya? Gak ada, dari tadi gak ada, saya bilang. Dia lihat roh. Dia datang ke Rock Bed Kasih. Dia bilang, kenapa dia berkilau? Kenapa dia warnanya pelangi seperti imam? Dan dikasih tahu, dia keponakannya Buliani imam. Kita langsung, oh dia orangnya. Kesia jalan, kenapa yang ini rada berkilau? Kenapa yang ini hebat? Ini keponakannya, pasukan kita di sini. Oh, saudara, roh kita itu bisa ngedetect. Dan masalahnya manusia ngelihat yang di depan. Dan kadang orang-orang pilihan Tuhan juga ngelihat apa yang di depan mata. Oh, saya kalah sama dia. Saya lagi konselingin beberapa anak pemimpin, saudara. Anak pemimpin itu memang rada-rada semuanya memang. Semuanya rada-rada. Saya juga dulunya rada-rada. Dan dia bilang ini, saya cuma gini, bisa gak kamu ngelihat dengan roh papa mamahmu itu siapa? Kok papa mamaku tuh gini. Bisa gak kamu ngelihatnya pakai roh papa mamahmu itu siapa? Selama kamu cuma lihat papa mamamu di rumah, kerjaannya cuma doling, pulang malam gak pernah punya waktu buat anak, kamu akan father issue, mother issue. Kecuali kamu punya mata yang lihat dengan roh, kamu gak akan jadi Korah. Kamu akan seperti anak-anak Korah yang nyembah Tuhan dan nyanyi deep calls unto deep. Korah cuma bilang, Musa, gua tahu waktu lu kecil. Siapa lagi? Elsafan, gua yang gendong kamu, kan adiknya kan? Saya gendong kamu, saya ngerawat kamu. Kamu nakal kok. Saya tahu kamu waktu pacaran saya yang konselingin kok. Kira-kira gitu. Saya tahu kok kamu kayak apa. Saya tahu kok bejat-bejatnya. Saya tahu nakal-nakalnya kok penari kayak apa.
Ini penari makanan gak diberesin, makanya tikus di mana-mana. Penari sih. Pemenang sih. Waktu kau bisa lihat di roh. Saudara kan, penari itu keren banget ya. Mereka latihan 6 jam sampai mereka capek banget. Udahlah, aku yang ngurusin sampah deh. Itu mata roh. Mata roh gak akan komplain. Coba saudara lihat hukuman apa yang dialami oleh Korah. Di Alkitab ditulis tanah terbelah. Waktu tanah terbelah, api keluar, itu 250 orang mati. Dan ada 14.000 orang mati kena tulah. Saudara, apa hukuman untuk pendurhaka? Di Alkitab ditulis, Yesaya 65 ayat 11-14. Ditakdirkan untuk mati dengan pedang, kelaparan, kehausan, dipermalukan, terhina, menjerit kesakitan, meratap penuh derita. Itu haknya para pendurhaka. Saya berdoa setiap saudara di sini tidak ada yang durhaka. Bukan artinya para pemimpin ini untouchable, bukan. But you need to put some respect on them. Suatu kali saya pernah diomel-omelin sama pemimpin, saya sensor namanya. Saya udah mau marah, saya mau ngeluarin semua data. Saya bilang enggak, yang salah itu anak buahmu. Keisha langsung bilang jangan nyentuh. Saya ngerem mendadak saudara. Itu pakai handrem, pakai rem mesin, turun gigi semua udah pakai. Sama Christian sama Obaja narik di belakang. Jangan nyentuh dia. Dan delete, siap, maaf, titik. Saya perbaiki nanti. Saudara, saya berharap setiap saudara bisa jaga mulutmu. Lihat di roh. Lihat di roh. Pak, saya buta di roh, Pak. Minta Tuhan buka. Biar kau diurapi bukan pakai buli-buli. Engkau diurapi pakai tanduk. Tanduk itu artinya kemuliaan. Itu namanya Miel, Karen. Karen itu artinya kemuliaan Tuhan. Waktu engkau diurapi bukan pakai buli-buli. Tapi engkau diurapi sama kemuliaan Tuhan. Gak ada yang bisa deny. Kadang kau gak ngerti. Kenapa dia ya? Nilai sekolahnya lebih jelek. Dia lebih aneh. Tapi saya mau katakan ada orang-orang yang dipilih Tuhan. Cinta Tuhan sama rata kalau kata gereja-gereja lainnya. Cinta Tuhan sama rata. Tapi yang saya tahu Tuhan memilih. Dia pilih beberapa orang. Semua kita dipilih. Gak semua kita aja mau tapi dia pilih favoritnya. Saya berdoa waktu saudara tahu engkau dipilih Tuhan. Engkau bisa kebaskan hidupmu dari 3 atau 4 roh ini. Karena bercabang ya. Ada pembinasa keji, ada roh profesional, saudara bisa bagi. Tapi pada dasarnya, balik ke ayat yang pertama tadi. Ada Kain, ada Bileam, ada Korah. Saya berdoa setiap saudara telanjangi roh ini. Saudara kenali roh ini. Dan saudara benar-benar patahkan 3 roh ini. Mari pejamkan matamu sebentar. Mari Tuhan, ampuni kami yang seperti Bileam. Semua rahasia yang kami lakukan di belakang. Dari jabatan dan profesionalisme kami Tuhan. Setiap kemarahan, setiap pemberontakan, setiap gak terima, setiap iri, setiap ketakutan soal uang, setiap perzinahan. Tolong kami yang seringkali masih seperti Kain Tuhan. Saudara tahu engkau masih, matamu hanya ngelihat kesakitan. Mari saya undang saudara taruh tanganmu di matamu saudara. Tuhan buat mata kami melihat syukur dan melihat keset kasih setiamu Tuhan. Buat kami tidak pernah melihat kesakitan lagi Tuhan. Buat mata kami melihat Engkau. Buat kami sembuh. Sebab oleh bilur darahmu kami disembuhkan. Saudara yang tahu kau masih bertransaksi di balik kemuliaan Tuhan. Mari pegang hatimu seperti kau sedang mengoyakkan sesuatu dalam hidupmu. Kami mau koyakkan setiap ambisi. Kami mau koyakkan semua dosa. Kami mau koyakkan semua yang bukan dari Tuhan. Kami mau koyakkan semua jubah yang lama. Semua jubah kegelapan, jubah kemarahan, jubah pemberontakan, jubah tidak percaya, jubah perzinahan. Kami koyakkan di dalam nama Yesus.
Mari pegang hatimu sama-sama. Buat kami melihat dengan roh Tuhan. Buat kami melihat hatimu, merasakan hatimu. Dan kami bebas dari ketiga roh ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.